Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Fasa, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Eksperimen kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas untuk ujian akhir semester 6 dengan judul Pengaruh Jenis Mesin dan Shift Kerja terhadap Produktivitas di Lingkungan Produksi. Anggota kelompok 1 terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Andika Putra Swiryo. Saya sendiri sebagai moderator dengan NPM 2210631140002 dan Atina Khairita dengan NPM 2210631140006, Aulia Rahman dengan NPM 2210631140007, Desi Ristianti dengan NPM 2210631140012, dan anggota kelima adalah Irfan dengan NPM 2210631140024. Selanjutnya akan masuk pada bagian pendahuluan. Dalam era industri modern yang kompetitif, peningkatan produktivitas menjadi salah satu fokus utama bagi setiap perusahaan manufaktur. Produktivitas tidak hanya mencerminkan seberapa efisien suatu proses produksi berjalan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan strategis untuk peningkatan kualitas dan efisiensi operasional. Banyak faktor yang memengaruhi produktivitas, baik dari sisi teknologi, manajemen, maupun sumber daya manusia. Dua di antara faktor yang sering menjadi perhatian adalah jenis mesin yang digunakan dalam proses produksi, serta pengaturan waktu kerja atau shift kerja. Jenis mesin memegang peranan penting karena masing-masing tipe mesin memiliki karakteristik teknis, kapasitas, serta tingkat efisiensi yang berbeda. Mesin yang lebih baru atau lebih canggih secara teknologi sering diasumsikan dapat menghasilkan output yang lebih besar. Namun, hal tersebut perlu dibuktikan melalui analisis yang sistematis. Di sisi lain, shift kerja juga memiliki dampak terhadap performa pekerja yang pada akhirnya turut memengaruhi hasil produksi. Perbedaan waktu kerja seperti shift pagi dan shift malam seringkali berkaitan dengan kondisi fisik, konsentrasi, dan semangat kerja tenaga kerja. Untuk memahami sejauh mana pengaruh dari kedua faktor tersebut terhadap produktivitas, serta apakah terdapat interaksi di antara keduanya, diperlukan pendekatan analitis yang tepat. Dalam hal ini, metode Analysis of Variance atau ANOVA, dua arah atau two-way ANOVA, menjadi alat yang sesuai untuk menguji pengaruh dua variabel bebas secara simultan terhadap satu variabel terikat, sekaligus menguji interaksinya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan terkait pemilihan mesin dan pengaturan shift kerja guna mengoptimalkan produktivitas secara menyeluruh. Latar belakang dari penelitian kami adalah produktivitas merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja sebuah sistem produksi di industri manufaktur. Tingginya tingkat produktivitas sangat berpengaruh terhadap efisiensi, daya saing, dan profitabilitas perusahaan. Dalam praktiknya, produktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aspek teknis seperti jenis mesin yang digunakan, maupun dari aspek operasional seperti pembagian waktu kerja atau shift. Jenis mesin yang berbeda dapat memiliki karakteristik teknis dan performa yang beragam, sehingga kemungkinan besar akan memberikan hasil produksi yang berbeda pula. Di sisi lain, pembagian shift kerja seperti shift pagi dan shift malam juga dapat berdampak terhadap tingkat produktivitas akibat perbedaan kondisi fisik dan psikologis pekerja. Dalam hal tersebut, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah perbedaan jenis mesin dan shift kerja benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas. Selain itu, penting juga untuk menguji apakah terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut, yakni apakah pengaruh jenis mesin terhadap produktivitas tergantung pada shift kerja tertentu. Oleh karena itu, metode analisis yang sesuai untuk menjawab permasalahan ini adalah two-way ANOVA atau Analysis of Variance, yang memungkinkan pengujian pengaruh dua faktor independen serta interaksinya terhadap suatu variabel dependen. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam memilih jenis mesin yang optimal dan menyusun sistem shift kerja yang mendukung peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
Selanjutnya adalah tujuan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Irfan. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh moderator. Kita masuk ke tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dua faktor terhadap produktivitas kerja dalam lingkungan produksi, yaitu jenis mesin dan shift kerja. Melalui pendekatan analisis variansi dua arah atau two-way ANOVA, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk, yang pertama, mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis mesin terhadap tingkat produktivitas. Yang kedua, mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari shift kerja terhadap tingkat produktivitas. Dan yang ketiga, menganalisis apakah terdapat interaksi antara jenis mesin dan shift kerja dalam memengaruhi produktivitas. Lanjut. Boleh dilanjutkan? Baik, kita lanjut. Kita masuk ke pengumpulan data pengamatan. Pengambilan data dimulai dengan menyiapkan 3 mesin yang akan diuji, yaitu mesin A, mesin B, dan mesin C. Kemudian ketiga mesin ini diberlakukan perlakuan yang sama, yaitu diberi beban kerja yang seragam dan dioperasikan sesuai prosedur standar yang diberlakukan di pabrik. Kemudian selain itu, proses pengambilan data juga memperhitungkan waktu kerja atau shift, yaitu shift pagi dan shift malam, sehingga dapat dianalisa perbedaannya mesin, tetapi juga perbedaan akibat waktu kerja. Kemudian pengukuran produktivitas dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan oleh masing-masing mesin per satuan waktu atau misalnya per jam. Dalam proses pengambilan data, masing-masing mesin diberi waktu operasi yang sama, yaitu 1 jam per ulangannya. Kemudian selain diberlakukan perlakuan yang seragam, juga diulang proses pengambilan data sebanyak 2 kali untuk masing-masing kombinasi mesin dan shift. Dengan cara tersebut, total terdapat 12 data pengamatan, yaitu 3 mesin dikali 2 shift dan dikali 2 ulangan. Kemudian yang terakhir, data yang terkumpul kemudian dicatat dan disusun ke dalam sebuah tabel. Kemudian dihitung rata-rata per kelompok mesin dan shift sebelum dianalisa lebih lanjut menggunakan metode two-way ANOVA. Boleh dilanjutkan. Nah, kita masuk ke tabel pengumpulan datanya. Tabel tersebut menyajikan produktivitas mesin berdasarkan jenis mesin dan shift kerja yang diterapkan. Kolom pertama ini yaitu mesin, terdapat 3 mesin, yaitu ada mesin A, ada mesin B, dan mesin C. Kemudian yang kolom kedua di sini yaitu yaitu shift, terdapat 2 shift kerja yaitu pagi dan malam. Dan yang kolom ketiga yaitu pengamatan 1 dan pengamatan 2. Merupakan hasil pengukuran produktivitas masing-masing mesin dari shift kerja yang diulang 2 kali. Nah, misalnya mesin A di shift pagi, pengamatan pertama yaitu 20 dan pengamatan kedua yaitu 21. Kemudian bisa dilihat sampai ke mesin C yaitu di shift malam, pengamatan pertama 23 dan pengamatan keduanya yaitu 24. Nah, data tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan perhitungan two-way ANOVA sehingga dapat dianalisa perbedaan rata-rata produktivitas masing-masing mesin. Perbedaannya rata-rata antara shift kerja dan juga pengaruh interaksi antara mesin dan shift kerja. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Di sini terdapat hasil dan pembahasan, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jenis mesin A, B, C, dan shift kerja pagi malam terhadap produktivitas tenaga kerja. Masing-masing kombinasi perlakuan dilakukan dalam 2 ulangan atau 2 kali, sehingga diperoleh 12 data pengamatan, seperti pada tabel yang tertera yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Next. Kemudian tabel perhitungan 1, jumlah perkombinasi perlakuan dapat kolom shift pagi di mesin A dengan hasil 41, shift malam di mesin A terdapat 36, kemudian shift pagi pada mesin B yaitu 49,
shift malam pada mesin B 45, shift pagi pada mesin C 53, shift malam pada mesin C 47, dengan total kolom mesin A yaitu 77, total mesin B 94, total mesin C 100, kemudian total 43, total baris shift malam 128, yang kemudian grand totalnya itu 271. Untuk variabel utamanya yaitu ada jumlah kolom atau KA sama dengan 3, kemudian jumlah baris atau KB sejumlah 2, kemudian jumlah ulangan atau R yaitu 2, dan jumlah total data atau N itu sebanyak 12. Untuk hipotesis penelitiannya, yang pertama pada pengaruh jenis mesin dengan faktor A, yaitu ada H0, tidak terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan antara mesin A, B, dan C. Untuk H1-nya terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan pada paling sedikit satu jenis mesin. Kemudian yang kedua itu ada pengaruh shift kerja, yaitu faktor B-nya. H0-nya tidak terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan antara shift pagi dan malam. H1-nya terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan antara shift pagi dan malam. Untuk yang ketiga yaitu interaksi mesin dan shift atau faktor AB. H0-nya tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis mesin dan shift kerja terhadap produktivitas. Kemudian H1-nya terdapat interaksi yang signifikan antara jenis mesin dan shift kerja terhadap produktivitas. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan dari hasil dan pembahasannya. Yang pertama, untuk masuk ke perhitungannya, kita menentukan yang namanya nilai faktor koreksi atau FK, di mana rumusnya bisa dilihat seperti ini, dengan FK hasilnya adalah 6.120,083. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai JK-nya ya untuk setiap sumber varians. Nah, JK totalnya itu didapat 6.215, tapi untuk menentukan secara lebih totalnya lagi untuk keseluruhan itu dimasukkan dengan nilai faktor koreksinya, di mana hasilnya secara keseluruhan itu adalah 94,917. Kemudian dihitungnya ada JK kolom ya, bagian jenis mesin, di mana JK kolom itu rumusnya untuk perhitungan yang pertama itu mendapatkan nilai 6.010,083. Kemudian untuk rumus yang kedua FK-nya yaitu 6.120,083. Kemudian nanti dimasukkan, disubstitusikan ke dalam rumus yang kemudian mendapatkan hasil 71,167. Kemudian menghitung JK baris atau shift kerjanya, di mana dapat dilihat pada PPT di JK baris itu terdapat rumus sigma dari B kuadrat dikurang KA dikali R dikurang dengan FK, itu mendapatkan nilai 18,75. Kemudian untuk JK interaksinya itu mendapatkan nilai 6.210,5. Nah, untuk mendapatkan JK interaksi untuk keseluruhan, itu didapatkan nilai sebesar 0,5, kemudian dilanjutkan dengan JK galat atau error, itu mendapatkan perhitungan senilai 4,5. Dapat dilihat pada PPT tersebut ya, tabel perhitungan 2, yaitu menghitung jumlah kuadrat atau JK, di mana untuk mesin A, di mana untuk mungkin ini salah ya, bukan mesin A ya. Jadi ini JK-nya ya. Nah, untuk jenis mesinnya, JK-nya itu adalah 71,167. Kemudian untuk shift kerjanya didapat 18,75. Untuk interaksinya yaitu 0,5. Galat atau errornya itu 4,5 dan total secara keseluruhan JK-nya itu adalah 94,917. Next, Kang. Oke, kemudian ada tabel perhitungan 3, yaitu menghitung derajat bebas, kuadrat tengah, dan juga F hitungnya. Di mana SK ya, sumber keragaman itu yang pertama itu ada jenis mesinnya. Nah, jumlah kuadratnya tadi sudah dihitung di slide sebelumnya, itu mendapat 71,167.
di mana derajat bebasnya yaitu KA dikurang 1, KA-nya tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2, kemudian kuadrat tengahnya yaitu dengan rumus JKA dibagi DBA sama dengan 71,167 dibagi 2, yaitu 35,584. Kemudian untuk F hitungnya ada rumusnya yaitu KTA dibagi KTG sama dengan 35,584 dibagi 0,75 sama dengan 47,44. Kemudian untuk sumber keragaman yang lainnya yaitu masuk ke shift kerja di mana jumlah kuadratnya itu didapat 18,75, derajat bebasnya ada 1, kuadrat tengahnya itu 18,75, F hitungnya 25. Kemudian untuk sumber keragaman interaksi, jumlah kuadratnya itu adalah 0,5, derajat bebasnya 2, kuadrat tengahnya 0,25, F hitungnya 0,33. Kemudian untuk sumber keragaman yang galat atau error, itu jumlah kuadratnya adalah 4,5, derajat bebasnya 6, kuadrat tengahnya 0,75. Dan untuk total dari jumlah kuadrat keseluruhan itu atau JK, itu 94,917. Untuk derajat bebasnya yaitu karena ada 12 data ya N kurang 1, jadi 12 dikurang 1 sama dengan 11. Oke, bisa lanjut Kang? Oke, lanjut ke tabel menentukan nilai F tabel dengan tingkat signifikansinya itu adalah 0,05. 0,05. Di mana untuk F tabel yang mempengaruhi jenis mesin itu DB pembilang atau DB mesinnya itu sama dengan 2. Kemudian DB penyebutnya atau DB galat itu sama dengan 6. Nah, F tabel itu didapat dari tabel distribusi dari tabel F yang statistika ini ya, di mana didapatkan 5,14, F hitungnya adalah 47,44. Nah, untuk F tabel untuk pengaruh shift kerjanya, DB pembilangnya atau DB shift-nya itu sama dengan 1, DB penyebutnya itu atau DB galatnya itu sama dengan 6, di mana didapatkan di F tabelnya itu 5,99 dan F hitungnya adalah 25. Kemudian lanjut ke F tabel untuk interaksi, di mana DB pembilangnya ya atau DB interaksinya itu sama dengan 2, DB penyebut atau DB galatnya itu sama dengan 6, F tabelnya didapatkan 5,14 dan F hitungnya sama dengan 0,33. Nah, dilihat dari tabel perhitungan di PPT ini didasarkan pada perbandingan nilai F hitung dan juga F tabel untuk menentukan nih hipotesis-hipotesis yang akan dikeluarkan dan ditentukan. Nah, yang dimana untuk pertama, pengaruh signifikan jenis mesin terhadap produktivitas. Nah, hasil analisisnya itu menunjukkan nilai F hitungnya, ya, itu untuk jenis mesin itu adalah 47,44. Jauh lebih besar dari nilai F tabelnya, yaitu 5,14. Dengan demikian, H0 ditolak. Nah, untuk yang kedua itu, ya, pengaruh signifikan shift kerja terhadap produktivitas, itu hasilnya adalah bisa dilihat ya F hitungnya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel ya sehingga H0-nya juga ditolak. Nah, untuk yang ketiga itu tidak adanya interaksi antara jenis mesin dan shift kerja. Kenapa ya? Karena bisa dilihat F hitungnya itu lebih kecil ya karena hasilnya 0,33 dari nilai F tabelnya yaitu senilai 5,14 ya. Oleh karena itu H0-nya diterima. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini terdapat tabel rangkuman perhitungan ANOVA. Perhitungan untuk jumlah kuadrat atau JK, derajat bebas atau DB, kuadrat tengah atau KT, F hitung, dan nilai F tabel dengan alfanya 0,05. Di sini terdapat hasil F tabelnya yaitu sebesar 5,14 dan F tabel pada shift kerja yaitu 5,9, F tabel interaksi yaitu sebesar 5,14. Untuk keputusannya dari hasil ini yaitu di sumber keragaman jenis mesin ditolak atau H0 dan shift kerja itu ditolak H0 juga, dan yang terakhir interaksi antara jenis mesin dan shift kerja yaitu diterima atau H1.
Mungkin untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode two-way ANOVA, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis mesin terhadap tingkat produktivitas, di mana F hitung yaitu 47,44 lebih besar daripada F tabel yaitu 5,14. Begitu pula dengan faktor shift kerja, menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas dengan F hitung yaitu 25,00 lebih besar daripada F tabel yaitu 5,99. Namun interaksi antara jenis mesin dan shift kerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena nilai F hitung yaitu 0,33 lebih kecil daripada F tabel yaitu 5,14. Artinya masing-masing faktor berpengaruh secara independen terhadap produktivitas, namun tidak saling berinteraksi secara signifikan. Temuan ini memberikan gambaran bahwa pemilihan jenis mesin dan pengaturan shift kerja dapat dilakukan secara terpisah dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, disarankan kepada pihak manajemen perusahaan untuk lebih mempertimbangkan pemilihan jenis mesin yang terbukti memberikan produktivitas tertinggi secara konsisten. Selain itu, pengaturan shift kerja juga perlu diperhatikan, terutama dalam mendukung kondisi kerja yang optimal di setiap waktu kerja. Meskipun tidak ditemukan interaksi antara jenis mesin dan shift kerja, namun kombinasi perlakuan yang paling efektif tetap dapat diidentifikasi berdasarkan rata-rata produktivitas masing-masing kelompok. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti pengalaman operator atau jenis bahan baku guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan saat presentasi. Kami izin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.